Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, halaman 154 sampai dengan halaman 156. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal, latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1, perlu adik-adik ketahui semua bahwa bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi yang A, kita lihat garis ini dibatasi oleh ruas garis, yang di sebelah sini juga dibatasi oleh ruas garis, bagian bawah sini dibatasi oleh ruas garis, bagian atas dibatasi oleh ruas garis, tetapi yang di sebelah kanan dibatasi oleh garis lengkung. Maka yang A bukan bangun segi banyak. Kita kasih tanda silang. Bagian B. Yang B, bangun datar ini dibatasi oleh ruas garis keseluruhan ya. Maka yang B merupakan bangun segi banyak. Kita kasih tanda centang. Yang C, yang sebelah kiri dibatasi oleh ruas garis, sebelah kanan ruas garis, tetapi yang atas dan yang bawah ini dibatasi oleh garis lengkung. Maka yang C bukan bangun segi banyak. Kita kasih tanda silang. Yang D. Yang D, bangun datar ini dibatasi oleh ruas garis keseluruhan ya. Maka yang D adalah bangun segi banyak. Kita kasih tanda centang. Nomor 2. Arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Nah, perlu adik-adik ketahui semua bahwa bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi yang memenuhi untuk nomor 2 jawabannya adalah C. Karena setiap sisinya, panjang sisinya ini panjangnya sama, maka kita arsir C. Nomor 3. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah segi banyak dibatasi oleh ruas garis. Nomor 4. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nomor 5. Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota? Nah, di sini Bapak sudah menggambarkan gambar segi 5 beraturan. Karena tamannya berbentuk segi 5 beraturan, maka panjang sisinya itu sama panjang semua ya. Jadi kelimanya panjangnya sama, yaitu 100 meter.
Yang ditanya jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota. Nah, berarti bisa kita selesaikan. Jadi jarak yang ditempuh itu sama dengan keliling segi 5. Jadi kelima sisinya kita jumlahkan. Atau sama dengan 5 dikali sisi sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota adalah 500 meter. Nomor 6. Diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Diketahui panjang sisinya sama dengan 14 cm. Ditanya keliling dan luas persegi. Nah, di sini Bapak gambarkan sebuah persegi di mana kita ketahui kalau persegi keempat sisinya sama panjang, ya. Jadi keempat sisinya sama panjang. Di mana panjang sisinya adalah 14 cm. Maka keliling sudah bisa kita tentukan, di mana rumus keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali sisi, sisinya 14, kita tuliskan 4 dikali 14, hasilnya adalah 56 cm. Kemudian kita cari luas persegi, di mana kita ketahui bahwa luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Sisinya 14, maka sama dengan 14 dikali 14 sama dengan 196 cm persegi. Satuannya cm persegi. Nomor 7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang. Diketahui bahwa panjangnya sama dengan 15 cm, lebarnya 10 cm. Ditanya keliling dan luas persegi panjang. Nah, di sini Bapak gambarkan sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang itu mempunyai dua panjang sisi yang sama, yaitu panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya sama panjang 2, yaitu 10 cm. Nah, kita diminta menghitung keliling, di mana keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali 15 cm ditambah 10 cm. Sama dengan 2 dikali 25 cm. Jadi hasilnya adalah 50 cm. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 15, lebarnya 10, maka kita tuliskan 15 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 150 satuan cm persegi. Nomor 8. Sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga? Nah, di sini Bapak buatkan sebuah segitiga siku-siku, ya, di mana sisi penyiku itu tadi 5 cm dan 12 cm. Maka kita tuliskan di sini, misalkan A sama dengan 5 cm, maka sisi yang di sebelah kiri sini adalah
12 cm atau kita misalkan B. Kemudian sisi miring atau hipotenusa kita misalkan C. Nah, diketahui bahwa A sama dengan 5 cm, B 12 cm, ditanya keliling dan luas segitiga. Nah, keliling segitiga belum bisa kita tentukan karena panjang C atau sisi miringnya belum diketahui. Nah, sekarang untuk menghitung nilai C atau sisi miring, kita gunakan rumus teorema Pythagoras, di mana C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, A-nya kan 5 ya. 5 pangkat 2 ditambah B pangkat 2, 12 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144. Maka C pangkat 2 sama dengan 169. C sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan 13 cm. Maka C-nya sudah kita dapat atau peroleh itu 13 cm. Maka keliling segitiga sudah bisa kita tentukan, di mana keliling segitiga itu adalah panjang semua sisinya ya, dijumlahkan. A ditambah B ditambah C. Nah, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Sama dengan 5 ditambah 12 ditambah 13. Sama dengan 30 satuan cm. Kemudian kita cari luas segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2 ya. Di mana alasnya sama dengan 5 cm dikali tingginya 12 cm per 2. Sama dengan 60 cm kuadrat pangkat 2. 60 cm pangkat 2 per 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30 satuan cm persegi. Nomor 9. Luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi? Di mana luas persegi sama dengan keliling persegi. Nah, kita tinggal menuliskan di ruas kiri rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi sama dengan, sedangkan keliling persegi itu sama dengan 4 dikali sisi. Nah, kedua ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan S atau sisi. Jadi kita tuliskan S dikali S per S dibagi S sama dengan 4 dikali S per S. Nah, ruas kiri sama-sama dibagi S. Nah, hasilnya S dibagi S1, S dibagi S1. Kemudian ruas kanan juga sama-sama dibagi S. Sama-sama dibagi S. S dibagi S1, S dibagi S1. Tinggal 1 dikali S, berarti S dong ya. Berarti sisinya sama dengan 4 ya. Sisinya sama dengan 4. Nomor 10. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm. Hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Nah, diketahui keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi, di mana untuk ukuran persegi panjang sisinya 10 cm, kemudian ukuran persegi panjang lebarnya 8 cm. Ditanya luas persegi dan persegi panjang. Nah, di sini luas persegi sudah bisa kita tentukan karena panjang sisinya sudah diketahui. Sedangkan luas persegi panjang belum
bisa kita selesaikan karena panjang persegi panjang belum diketahui. Nah, maka kita cari terlebih dahulu panjang dari persegi panjang tersebut. Nah, panjang persegi panjang kita cari dari keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Nah, rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali P ditambah L, sedangkan rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi atau 4 dikali S ya. Nah, sekarang nilai yang diketahui kita ganti ke rumus. Kita tuliskan 2 dikali P ditambah 8. 8 ini kan diketahui L-nya lebarnya 8 cm ya. Sama dengan 4 dikali sisi. Sisinya 10. Berarti kita tuliskan 4 dikali 10. Nah, kemudian hasilnya adalah 2P ditambah 16 sama dengan 10. 2P tambah 16. Cara memperoleh hasilnya melalui perkalian. Caranya seperti ini. 2 dikali P hasilnya 2P. 2 dikali 8 hasilnya 16. Jadi kita tuliskan 2P tambah 16. Begitu caranya ya. Sedangkan 40 hasil perkalian dari 4 dikali 10 hasilnya 40. Kemudian 2P sama dengan 40 dikurang 16. Kenapa dikurang 16? Karena 16 di ruas kiri positif, ini tanda positif, berpindah ruas kanan jadi negatif, jadi kurang ya. Jadi kita tuliskan 40 kurang 16. Maka 2P sama dengan 40 kurang 16 hasilnya 24. Maka P sama dengan 24 dibagi 2, maka P sama dengan 12 cm. Nah, sekarang kita sudah memperoleh panjangnya sebuah persegi panjang sudah ada yaitu 12 cm. Maka sudah bisa kita cari luas persegi dan luas persegi panjang. Pertama kita cari luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi atau S dikali S. Sama dengan 10 dikali 10, hasilnya adalah 100 cm persegi. Sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sama dengan 12 panjangnya, lebarnya 8, kita tuliskan 12 dikali 8. 12 dikali 8 hasilnya adalah 96 cm persegi. Nomor 11. Diketahui keliling segitiga sama sisi 18 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Diketahui keliling segitiga sama dengan 18 cm. Karena segitiganya sama sisi, maka panjang sisinya sudah bisa kita tentukan. Di mana panjang sisi ketiga, sisi segitiga sama sisi sama panjang. Berarti sisinya bisa kita tentukan 18 atau kelilingnya dibagi dengan 3. Atau kita tuliskan 18 cm dibagi 3. Sama dengan 6 cm. Maka panjang sisi segitiga sama sisi tersebut adalah 6 cm. Ditanya adalah luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita harus tahu dulu tinggi segitiga tersebut. Di mana pada soal nomor 11 ini tingginya belum diketahui. Maka kita cari dulu tingginya ya. Nah, di sini Bapak sudah membuat gambar sebuah segitiga sama sisi. Di mana panjang ketiga sisinya sama, yaitu 6 cm. Tadi kita sudah tentukan ya. Nah, untuk segitiga sama sisi ini tingginya itu adalah, di sini Bapak tarik garis lurus, tegak lurus ke alas ya. Inilah yang disebut dengan tinggi segitiga.
Nah, kalau kita lihat segitiga ini, karena kita sudah bagi menjadi dua, yaitu garis tingginya, ini terdiri dari dua segitiga. Ya, ini adalah tanda siku-siku. Nah, di mana ini adalah tingginya. Nah, panjang ini ke sini, ke garis tinggi itu 3 cm. Kemudian dari sini ke sini juga 3 cm. Maka untuk mencari tinggi, kita gunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu T pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Maka T sama dengan 36, yaitu 6 pangkat 2, 36, kurang 3 pangkat 2, 9. Maka T kuadrat sama dengan 27. Maka T sama dengan akar dari 9 dikali 3. Kita sederhanakan. Maka T sama dengan akar 9, 3, akar 3 cm. Maka tingginya adalah 3 akar 3 cm. Maka luas segitiga sudah bisa kita tentukan, yaitu alas dikali tinggi per 2. Di mana alasnya itu adalah 6 dikali tingginya 3 akar 3 cm per 2. 6 dengan 2 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Tinggal 3 dikali 3 akar 3 per 1. 3 kali 3 akar 3 itu sama dengan 3 kali 3, 9 akar 3 cm persegi. Jadi luas segitiga adalah 9 akar 3 cm persegi. Nomor 12. Pekarangan Pak Edo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter dikali 18 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 3 meter. Banyak tiang lampu yang dapat dipasang adalah: diketahui panjang pekarangan Pak Edo 24 meter, lebarnya 18 meter. Ditanya banyak lampu yang dapat dipasang. Nah, untuk menghitung banyak lampu yang dapat dipasang, pertama-tama kita harus cari dulu keliling pekarangan Pak Edo, atau sama aja keliling persegi panjang. Di mana keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P ditambah L. Sama dengan 2 dikali panjangnya 24, kita ganti 24 tambah lebarnya 18. Sama dengan 2 dikali 24 tambah 18 itu 42. Kita tuliskan 2 kali 42. Sama dengan 84 meter. Jadi keliling pekarangan Pak Edo itu adalah 84 meter. Jadi sekarang sudah bisa kita tentukan banyak lampu yang dapat dipasang itu sama dengan keliling dibagi dengan 3. Yaitu 84 meter dibagi dengan 3 sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah 28 tiang lampu. Nomor 13. Dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 cm dikali 7 cm akan dibuat persegi yang paling besar. Sisa karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran titik-titik, titik-titik, titik-titik. Nah, di sini Bapak sudah membuat gambar sebuah persegi panjang yang berukuran panjangnya 7 cm, lebarnya 6 cm. Nah, persegi panjang ini Bapak iris ya. Maka panjang sisi yang atas, karena kita akan membuat sebuah persegi yang paling besar, maka panjang di sini itu adalah 6 cm.
Berarti sisanya yang kecil di sini yaitu adalah 1 cm karena awalnya adalah panjangnya 7 cm. Kemudian panjang sisi yang di sebelah kiri itu sama dengan lebar persegi panjang. Maka kesimpulannya adalah sisa karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 cm dikali 1 cm. Panjangnya 6, lebarnya 1 cm. Itulah sisa karton. Nomor 14. Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya. Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 14, pertama-tama kita buat dulu faktor dari 36. Faktor dari 36 itu adalah 1 dikali 36. Kemudian 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, kemudian 6 dikali 6. Maka kemungkinan panjang dan lebar adalah panjangnya 36, lebarnya 1 cm. Kemungkinan yang kedua adalah panjangnya 18 cm dan lebarnya 2 cm. Kemungkinan yang ketiga yaitu panjangnya 12, lebarnya 3 cm. Kemungkinan yang keempat adalah panjangnya 9 cm, lebarnya 4 cm. Nah, untuk 6 dengan 6 itu tidak termasuk karena yang diminta adalah persegi panjang dan lebar. Jadi kalau ini kita bentuk akan menjadi sebuah persegi. Jadi kemungkinan yang dimaksud adalah 4 ukuran ya. Nomor 15. Ayah Beni ingin memagari pekarangan di belakang rumahnya seperti terlihat pada gambar. Jika biaya pagar per meternya adalah Rp5.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan Ayah Beni? Jadi pertama-tama kita hitung dulu panjang pagar. Panjang pagar itu adalah 3 ditambah 7 ditambah 3. Sedangkan yang di atas tidak termasuk ya. Atau kita tuliskan panjang pagar 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13 meter. Jadi panjang pagar itu adalah 13 meter. Sekarang biaya yang harus dikeluarkan Ayah Beni sudah bisa kita tentukan. Biaya yang harus dikeluarkan itu sama dengan panjang pagar dikali Rp5.000, yaitu 13 dikali Rp5.000, hasilnya adalah Rp65.000. Nomor 16. Seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 16 meter. Dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm dikali 40 cm. Maka berapakah banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut? Nah, di sini Bapak sudah menggambarkan gambar sebuah persegi panjang, di mana ukuran panjangnya 25 meter, kemudian lebarnya 16 meter. Kemudian gambar sebuah persegi yang menunjukkan gambar sebuah keramik, di mana
persegi itu adalah panjang keempat sisinya sama panjang, di mana ukurannya adalah 40 cm. Jadi langkah yang pertama kita cari dulu luas persegi panjang atau luas gedung tersebut, di mana luas gedung tersebut itu sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 25 meter dikali 16 meter, sama dengan 400 meter persegi. Nah, dari meter persegi kita rubah dulu ke sentimeter persegi. Meter persegi ke sentimeter persegi turun 2 tingkat, artinya dikali 10.000. Maka 400 meter persegi itu sama dengan 4 juta sentimeter persegi. Nah, kemudian kita cari dulu luas keramik atau luas ubin ya. Luas ubin itu sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1600 cm persegi. Maka banyak ubin atau keramik yang akan dipasang adalah luas gedung per luas ubin, sama dengan 4 juta cm persegi per 1600 cm persegi, sama dengan 2500 keramik atau ubin. Nomor 17. Sejumlah peserta kemah pramuka membentuk barisan berbentuk segitiga. Panjang segitiga yang terbentuk 10 meter, 8 meter, dan 8 meter. Jika tiap meter terdiri dari 2 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan gambar sebuah segitiga. Karena ukurannya 10 meter, 8 meter, 8 meter, maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, kakinya sama panjang, yaitu 8 meter, 8 meter. Alasnya 10 meter. Nah, sekarang kita cari dulu keliling segitiga tersebut. Keliling segitiga berarti 8 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya 26 meter. Maka banyak anggota pramuka yang berbaris itu sama dengan 26, yaitu keliling segitiga dikali 2 orang. Hasilnya adalah 52 orang. Nomor 18. Luas yang diarsir pada gambar berikut adalah titik-titik, titik-titik. Nah, kita disuruh mencari luas yang diarsir, yang ini ya. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, ini adalah luas segitiga. Nah, di mana untuk mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2. Jadi kita terlebih dahulu mencari alasnya segitiga itu berapa dan tingginya berapa. Nah, di sini Bapak buatkan garis bantu dari sini ya. Nah, di sini Bapak buat garis bantu. Nah, panjang sisi yang di sebelah sini itu adalah 10 cm. Diperoleh dari tinggi sisi yang di sebelah kanan. Nah, karena di sini panjang sisinya 20, maka sisanya pasti 10 cm. Karena ini 10 cm, maka kita perhatikan segitiga yang kecil yang di sini. Ini panjang sisinya pasti 10 cm sama dengan yang ini. Nah, segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, karena ini 10 cm, maka ini juga 10 cm. Nah, sekarang kita perhatikan sisi yang paling bawah, yang ini 30 cm. Nah, sedangkan di sini 10 cm, maka panjang sisanya itu atau disebut juga dengan alas segitiga ini, yaitu 20 cm. Maka kita sudah memperoleh alas segitiga 20 cm. Sekarang tingginya. Tingginya itu adalah dari sini sampai ke sini. Ketemu alasnya.
Berarti tinggi segitiga adalah 10 cm ditambah 20 cm. Ya. Nah, maka ini tingginya adalah 30 cm. Maka tinggi segitiga tersebut adalah 30 cm. Nah, berarti kita tuliskan alas segitiga 20 cm, tingginya 30 cm, ditanya adalah luas yang diarsir atau luas segitiga. Nah, perlu kita ketahui bahwa luas segitiga adalah atau luas yang diarsir alas dikali tinggi per 2. Nah, alasnya kan tadi sudah 20 cm ya. Ini tingginya ini 30 cm per 2. Sama dengan 20 kali 30 600 cm persegi dibagi 2 sama dengan 300 cm persegi. Maka luas daerah yang diarsir adalah 300 cm persegi. Nomor 19. Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah Rp250.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah, nah diketahui alasnya sama dengan 11 meter karena berbentuk segitiga kebun Pak Edo ya. Alasnya 11 meter, tingginya 12 meter, ditanya biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo. Nah, sekarang untuk mencari biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo, terlebih dahulu kita cari dulu luas taman. Luas taman karena berbentuk segitiga, maka yang kita gunakan adalah rumus luas segitiga. Luas taman sama dengan alas dikali tinggi per 2. Sama dengan 11 meter dikali 12 meter per 2. Sama dengan 132 meter persegi per 2. Hasilnya adalah 66 meter persegi. Maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah 66 dikali Rp250.000. Hasilnya adalah Rp16.500.000. Nomor 20. Pak Beni mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Sebagian tanah tersebut terkena proyek pelebaran jalan. Sebagian lagi digunakan untuk membuat rumah. Denah tanah Pak Beni yang tersisa ditunjukkan seperti daerah yang diarsir pada gambar berikut. Luas tanah Pak Beni yang belum digunakan adalah titik-titik meter persegi. Jadi langkah yang pertama adalah kita hitung dulu luas tanah Pak Beni, yaitu luas persegi panjang PQRS, di mana panjangnya itu 32 meter dari 24 meter ditambah 8 meter. Sedangkan lebarnya itu adalah 18 meter diperoleh dari 16 ditambah 2 meter, yaitu 18 meter. Sekarang kita cari dulu luas persegi panjang PQRS. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, di mana tadi panjangnya 32 dikali lebarnya 18. Hasilnya adalah 576 meter persegi. Nah, kemudian kita cari lagi luas segitiga yang kecil yang di atas ya, di mana alasnya 2 meter, tingginya 32 meter ya. Nah, luas segitiga RST sama dengan alas dikali tinggi per 2, di mana alasnya adalah 2 meter kali tingginya 32 meter per 2. Sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Tinggal 1 dikali 32 sama dengan 32 meter persegi. Jadi luas segitiga RST adalah 32 meter persegi. Kemudian kita cari lagi luas persegi panjang yang di sebelah sini. Luas persegi panjang
QUPW sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya 14 meter, lebarnya 8 meter. Hasilnya adalah 112 meter persegi. Maka luas tanah Pak Beni yang belum digunakan sudah bisa kita cari, yaitu luas persegi panjang PQRS dikurang luas persegi panjang QUPW kurang luas segitiga RST, sama dengan 576 meter persegi dikurangi 112 meter persegi dikurang 32 meter persegi. Hasilnya adalah 432 meter persegi.